melawai. Dalam mitologi Yunani, terdapat kisah cinta dan nafsu yang terkenal antara Zeus, sang raja para dewa, dan Eropa, seorang putri cantik dari Phoenicia. Kisah ini tak hanya menjadi salah satu legenda paling populer, tetapi juga memiliki pengaruh besar hingga saat ini, bahkan benua Eropa pun mendapatkan namanya dari sang putri. Hari Eropa. Hari Eropa yang dirayakan setiap 9 Mei menjadi pengingat tentang perdamaian dan persatuan di Eropa. Tanggal ini menandai deklarasi Skuman yang bersejarah. Deklarasi tersebut mengusulkan bentuk kerja sama politik baru di Eropa agar perang antara negara-negara Eropa tidak mungkin terjadi. Proposal Skuman sendiri dianggap sebagai awal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Uni Eropa. Nama benua Eropa sendiri berasal dari seorang putri Phoenicia bernama Eropa. Menurut mitologi Yunani, Zeus, raja para dewa Olimpian, berubah menjadi seekor sapi putih yang cantik untuk menculik gadis yang dicintainya. Kisah Eropa adalah salah satu cerita cinta dan nafsu yang paling terkenal di antara para dewa. Dalam hal ini adalah Zeus. Seperti diketahui, Zeus bukan hanya dewa terkemuka dalam mitologi Yunani, tetapi juga dikenal karena hubungan asmara yang tak terhitung jumlahnya. Anak-anaknya, yang tidak semuanya berasal dari ibu yang sama, memiliki asal-usul yang luar biasa. Putri tunggal yang membuat Zeus mabuk kepayang. Eropa, putri tunggal Raja Agenor dan Telephassa, merupakan pewaris tahta Phoenicia. Menurut arti namanya, Agenor berarti heroik atau jantan, sedangkan Telephassa bermakna bersinar dari jauh. Silsilah keluarga Eropa ternyata berkaitan dengan para dewa Yunani. Raja Agenor sendiri adalah putra dari dewa Poseidon dan Lydia. Lydia merupakan putri Raja Mesir, Epaphus, yang tak lain adalah anak dari Zeus, sang dewa tertinggi. Sementara itu, ibu Eropa, Telephassa, adalah putri Nilus, dewa sungai Nil, dan Nephele, peri air dari Oceanid. Uniknya, Nephele diciptakan Zeus dalam wujud istrinya, Hera, untuk menipu Raja Ixion. Kecantikan Eropa yang luar biasa membuat Zeus terpikat. Sang dewa pun menyamar menjadi seekor sapi putih yang memukau untuk menggoda putri tersebut. Suatu hari, ketika Eropa sedang memetik bunga bersama para dayangnya, ia melihat sapi itu mendekat dari kejauhan. Kecantikan hewan tersebut membuat sang putri terpesona. Saat mereka semakin dekat, sapi itu berlutut di kaki Eropa, seolah pasrah padanya. Didorong oleh para dayang, Eropa pun menaiki punggung sapi tersebut. Zeus bangkit dan berjalan perlahan. Namun, tak lama kemudian, ia berlari kencang, bahkan berubah menjadi galop liar. Eropa pun mencengkeram punggung sapi itu sekuat tenaga. Akhirnya, sang dewa dan putri yang ketakutan itu sampai di tepi pantai dan menceburkan diri ke laut. Diculik Zeus ke Kreta. Orang tua Eropa tentu saja histeris. Raja Agenor mengirim semua putranya untuk mencari Eropa, namun sia-sia. Mereka tidak pernah menemukan sang putri dan pada akhirnya terpaksa menghentikan pencarian. Ternyata, Zeus membawa Eropa ke Kreta. Setibanya di pulau itu, Zeus kembali ke wujud manusia dan memenuhi hasratnya dengan bersatu dengan Eropa di bawah pohon hijau abadi. Zeus, yang saat itu sudah menikah dengan Dewi Hera, tak bisa menahan nafsunya terhadap putri Phoenicia tersebut. Dari hubungan mereka, lahirlah 3 putra yang dikenal karena keadilan dan kebijaksanaan mereka. Hadiah untuk Eropa. Cinta Zeus pada Eropa begitu dalam dan tak terbatas. Selain ketiga anak yang luar biasa, Eropa juga diberi 3 hadiah spesial yang tak ternilai harganya. Hadiah pertama adalah Talos, raksasa perunggu berbentuk manusia yang menjadi pengawal pribadinya. Talos adalah petarung tak terkalahkan yang pantang mundur dari pertarungan. Hadiah kedua yang tak ternilai adalah Lailaps, seekor anjing pemburu yang menurut mitologi Yunani, selalu berhasil menangkap buruannya. Hadiah terakhir adalah lembing ajaib yang tidak pernah meleset dari sasaran. Selain itu, Zeus juga memberikan Eropa kalung perhiasan indah buatan Hephaestus, dewa api. Kapan nama Eropa pertama kali digunakan? Meskipun tak ada catatan pasti mengenai nasib Eropa setelah petualangannya bersama Zeus, pengaruhnya terhadap bangsa Yunani kuno sangat besar. Bukti nyata adalah penamaan benua ini dengan sebutan Eropa yang diambil dari nama sang putri. Penggunaan pertama istilah Eropa sebagai geografis tercatat dalam himne Homer untuk Apollo dari Delos yang merujuk pada pantai barat Laut Aegea. Selain itu, filsuf Yunani Anaximander dan ahli geografi Hecataeus juga menggunakan istilah ini untuk menyebut wilayah tertentu yang sudah dikenal pada abad ke-6 sebelum Masehi. Secara harfiah, Eropa berasal dari kata Yunani, Eurus, yang berarti luas dan ops, yang berarti mata atau wajah. Namun, masih belum diketahui pasti apakah orang Yunani kuno menamai benua ini berdasarkan ciri-ciri wajah penduduknya. Kisah Eropa juga menjadi pengingat akan kekuatan cinta dan nafsu yang mampu menggerakkan dunia, bahkan hingga mengubah nama sebuah benua.